Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Yang saya bahas di video kali ini adalah ciri-ciri indukan atau ciri-ciri murai batu ngelowo dikarenakan oper birahi atau karena dia ketakutan. Simak terus. Sekarang saya bahas faktor oper birahi atau ciri-ciri murai batu yang oper birahi itu kayak gimana. Biasanya murai batu yang kita dekatkan dengan murai batu yang lainnya, atau misalkan kita saat menggantang burung atau burung murai batu kita didekatkan dengan murai jantan yang lainnya, itu murai batu kita itu ngelowo atau ngebatman. Nah, kalau misalkan ngebatman-nya itu karena faktor oper birahi, itu ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama ciri-cirinya dia ngelowo sambil nabrak sangkar. Misalkan pas saat dijejerkan atau saat beriringan dengan murai jantan di sebelahnya, dia itu nabrak sangkar sambil ngelowo atau ngebatman. Dengan durasi atau dengan disertai ngelowonya itu dengan ocehan-ocehan atau keluaran tembakan-tembakan isian. Nah, itu bisa dikatakan dengan oper birahi. Jadi dia terlalu over birahinya sehingga dia sampai ngelowo, dia nabrak sangkar sambil mengeluarkan isian-isian atau ocehannya. Nah, itu diantaranya ciri-cirinya ya. Ciri yang lainnya juga, dia sering nyabutin bulu. Nah, kadang ada yang sampai bulunya botak pas dadanya, kadang pas pangkal ekornya itu dicabutin ya ada. Bahkan ada juga yang sampai nyabutin sayapnya, sampai sayapnya pada rusak. Nah, itu diantaranya murai batu yang oper birahi. Ada juga penyebabnya yang bulu rusak karena kutu. Cuman kalau misalkan murai yang oper birahi itu dia matukin bulunya sendiri, nyabutin bulunya sendiri. Nah, itu diantaranya ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lainnya juga, dia sering matukin kakinya teman-teman. Jadi murai batu tersebut, jangankan dia lihat musuh ya, pas kadang dia sendirian juga dia sering matukin kakinya. Nah, itu bisa terjadi karena oper birahi. Solusinya gimana kalau misalkan teman-teman punya murai yang seperti ini? Jadi saran saya, jangan sering dijemur ya. Jadi usahakan jangan sering dijemur. Nah, terus pas saat kita ngasih extra fooding itu standar saja, jadi jangan terlalu kebanyakan. Nah, itu ya. Saran saya juga lebih dibanyakin diembunkan kalau pagi, lebih sering diembunkan dan lebih sering dimandikan. Tapi ada juga murai batu yang oper birahi ini pas saat kita mandikan atau setiap kali kita mandikan, malah setelah mandi itu dia nyabutin bulunya. Nah, khusus untuk yang seperti ini lebih baik jangan dimandikan, tapi juga jangan juga dijemur. Usahakan hanya untuk diangin-anginkan saja, dan wajib, ibaratnya wajib perawatannya pas saat pagi dia diembunkan. Itu untuk yang murai batu oper birahi ya. Sekarang yang kedua, murai yang ngelowo atau ngebatman itu karena takut. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kalau murai batu yang kita dekatkan dengan murai batu ya pejantan yang lainnya, itu dia ngelowonya itu ngeleper teman-teman. Istilahnya dia cuma mengembangkan bulunya, cuma diam saja di pangkringan. Bahkan ada juga yang saking takutnya sampai dia buka paruhnya. Buka paruhnya seakan-akan dia tuh lelah. Nah, itu menandakan kalau dia itu memang drop banget mentalnya ya. Ada juga sampai yang turun ke dasar sangkar sambil membuka paruhnya, padahal dia nggak dijemur atau dia nggak sedang kecapean.
Padahal pas baru didekatkan dengan murai batu yang lainnya. Nah, misalkan murai yang ketakutan tersebut itu sudah tua, mungkin teman-teman mengiranya itu kalau murai tersebut oper birahi melowonya karena dia sudah tua. Nah, menurut saya itu jangan seperti itu memperkiraannya ya teman-teman. Jadi mental burung itu memang usia berpengaruh. Cuman biarpun dia sudah tua, kalau misalkan semasa mudanya dia sering di track atau diabar sama murai pejantan yang lebih tua atau sering berdekatan dengan murai yang lebih gacor, itu biasanya ada drop mental walaupun dia sudah tua. Karena apa? Karena pas saat dia muda dia tidak tumbuh normal mentalnya. Dari dia itu istilahnya takut dari kecil, jadi dia itu tertekan mentalnya. Nah, solusinya murai yang ketakutan seperti itu kita dekatkan dengan murai betina saja agar mentalnya naik. Kalau misalkan ada trotol, kita dekatkan sama burung-burung trotol saja, nggak apa-apa. Jadi jangan dikerodong terus, dia nggak apa-apa di terbuka saja. Di dekatnya ada burung murai betina dan murai-murai yang masih kecil atau istilahnya murai trotol. Tapi jangan juga didekatkan dengan sejenis burung-burung yang volumenya keras ya. Contohnya burung jalak cacing itu ya, wambi. Ya usahakan dijauhkan dulu dari murai yang masih ngedrop tersebut. Agar apa? Agar mentalnya terbentuk lagi. Nah, usahakan diasingkan dari murai pejantan atau suara murai yang lebih kencang dari dirinya biar mentalnya terbentuk. Gimana? Semoga paham ya video singkat dari saya, dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Bagi yang baru gabung di channel saya, silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa tombol loncengnya juga agar teman-teman adalah orang yang pertama menerima notifikasi konten yang saya upload. Bagi teman-teman juga ada yang mau bertanya tentang burung finch, burung wambi, burung murai batu, burung cucok rawo, dan juga ikan hias juga sekarang saya beternak di belakang rumah. Jadi saya juga menjual ikan cupang dan ikan hias gupi. Begitu aja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.